Soal nomor 1, jika fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1, maka f bundaran g 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu ingat kembali bahwa f bundaran g dari x itu akan sama dengan f dari gx. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah f bundaran g 2, maka akan sama dengan fg2. Oke, kita akan mencari fg2, tapi kita cari dulu fungsi g pada saat x-nya sama dengan 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kan diketahui gx sama dengan x kuadrat plus 1, ya kan? Berarti nilai dari g2, kalau gx itu x kuadrat plus 1, maka pada saat x-nya sama dengan 2, x yang di sini kita ganti dengan 2. Jadi, ini hasilnya akan sama dengan 2 kuadrat plus 1. Jadi, x-nya diganti 2. Oke, paham ya? Kemudian 2 kuadrat itu adalah 4. 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Jadi, G2 itu nilainya 5. Oke, kita substitusikan. Berarti FG2 ini akan sama dengan F dari G2-nya adalah 5. Jadi F5. Oke, paham ya? Kemudian di sini juga diketahui Fx sama dengan 2x plus 3. Maka ketika x-nya itu sama dengan 5 atau F5, x yang di sini kita ganti juga dengan 5. Jadi 5-nya kita substitusikan jadi 2 dikalikan 5 ditambah 3. 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi F5 sama dengan 13. Maka nilai dari F bundaran G2 nilainya adalah 13. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 2, fungsi G memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, dan fungsi H memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Gx-nya sama dengan 3x min 10 dan Hx sama dengan 4x plus n. Nilai n yang memenuhi persamaan G bundaran Hx sama dengan H bundaran Gx adalah titik-titik. Oke, jadi kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu G bundaran Hx sama dengan H bundaran Gx. Oke, G bundaran Hx itu didefinisikan sebagai G dari Hx. Dan H bundaran Gx didefinisikan sebagai H dari Gx. Oke, paham ya? Ini baru dari definisinya. Kemudian karena Hx-nya di sini sudah diketahui dan Gx-nya juga sudah diketahui, tinggal kita substitusikan aja. Jadi ini G dari Hx kita masukkan 4x plus n sama dengan H dari Gx. Gx-nya yaitu 3x min 10. Oke, bisa ya. Jadi Hx-nya kita ganti. Ini Gx-nya juga kita ganti menjadi 3x min 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang di ruas kiri dan yang di ruas kanan. Yang di ruas kiri di sini G dari 4x plus n. Gx itu adalah 3x min 10. Sehingga pada saat G dari 4x plus n, x yang di sini kita ganti dengan 4x plus n menjadi 3 dikali dengan 4x plus n min 10. Oke, jadi ini kan x-nya kan berubah dari x ke 4x plus n. Maka x yang di sini juga kita ganti menjadi 4x plus n menjadi 3 kali 4x plus n dikurangi 10. Sama dengan, ini H dari 3x min 10. Karena Hx itu sama dengan 4x plus n, maka H dari 3x min 10 ini akan sama dengan x yang di sini kita ganti dengan 3x min 10. Jadi 4 dikali dengan 3x min 10 ditambah n.
Oke, paham ya? Jadi Hx di sini H3x min 10, maka x yang di sini kita ganti dengan 3x min 10. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan aja di sini. 3 dikali 4x plus n. 3 dikali dengan 4x itu adalah 12x. Kemudian 3 dikalikan dengan n itu adalah 3n. Jadi plus 3n dikurangi 10 sama dengan 4 dikali 3x itu adalah 12x. Kemudian 4 dikali negatif 10. Jadi negatif 40 ditambah n. Oke, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai n-nya. Oke, perhatikan di ruas kiri dan di ruas kanan, di sini ada bilangan yang sama, yaitu 12x. Oke, sehingga kalau kita kelompokkan menjadi satu ruas, 12x dikurangi 12x ditambah 3n min 10 sama dengan, di sini sisanya menjadi negatif 40 ditambah n. Oke, 12x dikurangi 12x, 0. Berarti di sini tinggal 3n min 10. Jadi 3n min 10 sama dengan negatif 40 plus n. Oke, paham ya? Kemudian kita kelompokkan yang ada variabel n dengan yang variabel n, kemudian yang konstanta dengan konstanta. Di sini ada 3n, di sini ada n, kita kelompokkan yang variabel n di ruas kiri. Jadi 3n, di sini n, berarti di sini dikurangi n sama dengan negatif 40. Negatif 10-nya kita jadikan satu ruas dengan negatif 40 menjadi plus 10. Oke, 3n dikurangi n berarti 2n sama dengan negatif 40 ditambah 10, negatif 30. Sehingga kita peroleh n sama dengan negatif 30 dibagi 2. Atau kita peroleh n-nya sama dengan negatif 15. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan x min 1 per x plus 4 dan gx sama dengan 2x plus 5. Jika g bundaran fa sama dengan 5, maka a kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, di sini saya tuliskan dulu fx sama dengan x min 1 per x plus 4 dan gx-nya sama dengan 2x plus 5. Kemudian persamaan yang diketahui selanjutnya adalah g bundaran fa sama dengan 5. Dan yang ditanyakan adalah nilai dari a kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, jadi di sini ada g bundaran fa, di mana g bundaran fa ini didefinisikan sebagai G dari FA, di mana di sini diketahui nilainya sama dengan 5. Kemudian kita selesaikan GFA ini akan sama dengan G dari, perhatikan di sini ada FA dan di sini ada FX, di mana FX sama dengan X min 1 per X plus 4. Maka FA, X yang di sini kita ganti dengan A. Jadi A min 1 per A plus 4 sama dengan 5. Oke. Jadi kalau fx, di sini ada fa, x-nya kita ganti A. Oke, kita selesaikan persamaannya. Karena di sini ada G dari A min 1 per A plus 4, dan yang diketahui adalah Gx sama dengan 2x plus 5, maka x yang di sini bisa kita ganti dengan A min 1 per A plus 4. Jadi nilai dari G A min 1 per A plus 4 menjadi 2 dikalikan X. X-nya kita ganti dengan A min 1 per A plus 4 ditambah 5 sama dengan 5. Oke, kita selesaikan. 2 dikalikan A berarti menjadi 2A. 2 dikalikan min 1, di sini menjadi min 2, per penyebutnya adalah
A plus 4 sama dengan, di sini ada 5, di sini ada 5 ya. Bisa kita kelompokkan berarti 5 dikurangi 5, ya kan? Berarti ini menjadi 2A dikurangi 2 per A plus 4 sama dengan 5 dikurangi 5, itu 0. Oke, bisa dipahami ya. Berarti kita bisa simpulkan 2A min 2 sama dengan A plus 4 dikalikan 0. Jadi hasilnya sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai dari 2A sama dengan 2-nya kita jadikan di ruas kiri menjadi plus 2. Oke, maka dari sini kita peroleh nilai A sama dengan 2 dibagi 2, yaitu 1. Kemudian karena yang ditanyakan adalah A kuadrat, maka A kuadrat ini sama dengan 1 kuadrat, sama dengan 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4, diketahui fx sama dengan x plus 1, gx sama dengan 2x, dan hx sama dengan x kuadrat. Rumus dari h bundaran g bundaran fx adalah titik-titik. Oke, jadi di sini sudah saya tuliskan fx, gx, dan hx. Kemudian kita akan mencari h bundaran g bundaran fx. Jadi komposisi dari 3 fungsi di sini didefinisikan sebagai h dari g dari fx. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan ulang. Karena fx-nya di sini sudah diketahui, tinggal kita substitusikan aja menjadi h dari g dari fx-nya, yaitu x plus 1. Kita ganti menjadi x plus 1. Kemudian akan sama dengan h dari, karena di sini gx-nya sama dengan 2x, maka pada saat g dari x plus 1, x yang di sini kita ganti dengan x plus 1. Berarti menjadi 2 dikalikan dengan x plus 1. Oke, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini menjadi h dari 2 dikalikan dengan x menjadi 2x. Kemudian 2 dikalikan dengan 1, berarti plus 2. Jadi h dari 2x plus 2. Kemudian karena hx-nya itu sama dengan x kuadrat, dan di sini h dari 2x plus 2, maka x yang di sini kita ganti dengan ini, 2x plus 2. Berarti menjadi 2x plus 2 dikuadratkan. Oke, kita akan mencari hasil kuadratnya. Berarti ini akan sama dengan 2x plus 2 dikalikan dengan 2x plus 2. Oke, kita kalikan 2x dikalikan dengan 2x. Hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan dengan 2. Berarti menjadi plus 4x. Kemudian di sini 2 kali 2x plus 4x, kemudian 2 dikalikan 2 plus 4. Oke, tinggal kita jumlahkan aja menjadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x, yaitu 8x ditambah 4. Oke, jadi h bundaran g bundaran fx nilainya adalah 4x kuadrat plus 8x plus 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 5. Jika fx sama dengan x plus 2 dan g bundaran fx sama dengan x, maka gx sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tuliskan dulu fungsi komposisinya, yaitu g bundaran fx sama dengan x. Kemudian, karena g bundaran fx itu didefinisikan sebagai g fx, maka ini bisa kita tuliskan g dari fx sama dengan x. Nah, kemudian, karena fx-nya ini sudah diketahui, fx sama dengan x plus 2, bisa kita substitusikan ke gfx-nya. Jadi ini menjadi g dari fx-nya, yaitu x plus 2 sama dengan
GX. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, kita misalkan yang di dalam kurung, yaitu X plus 2. Ini kita misalkan X plus 2-nya dengan variabel yang lain, misalkan variabel P. Nah, kalau X plus 2 sama dengan P, maka kita bisa mencari X sama dengan P dikurangi 2. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya, G dari X plus 2, karena X plus 2-nya sama dengan P, maka GX plus 2 bisa kita tuliskan sebagai GP. Jadi GP sama dengan X. X-nya di sini kita ganti dengan ini, P min 2. Jadi GP sama dengan P dikurangi 2. Nah, karena GP itu sama dengan P dikurangi 2, maka GX, P-nya ini tinggal kita ganti aja dengan X. GX sama dengan X dikurangi 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 6. Jika F bundaran GX sama dengan X kuadrat plus 1 dan Fx sama dengan X plus 3, maka Gx sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tuliskan dulu fungsi komposisinya, yaitu F bundaran Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Kemudian F bundaran Gx sesuai definisinya bisa kita tuliskan sebagai F dari Gx. Sehingga F dari Gx ini sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, karena di sini yang diketahui adalah Fx sama dengan X plus 3, maka F dari Gx ini bisa kita cari dengan mengganti X yang di sini dengan Gx. Jadi fungsi ini, Fx-nya X plus 3, maka Fgx-nya menjadi Gx plus 3. Jadi X yang di sini kita ganti dengan Gx. Gx plus 3 sama dengan X kuadrat plus 1. Maka kita bisa mencari Gx sama dengan 3-nya kita kelompokkan dengan yang X kuadrat plus 1. Menjadi X kuadrat plus 1 dikurangi 3. Sehingga nilai dari Gx sama dengan X kuadrat plus 1 min 3, berarti min 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang C.